Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para profesor yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa menyelenggarakan webinar yang secara maraton beberapa hari dan juga simultan untuk 100 profesor bicara terkait dengan stunting. Kita bersyukur di masa pandemi masih bisa melakukan kegiatan yang produktif, dan kemudian yang kedua, atas nama BKBN juga mengucapkan terima kasih. Para profesor yang saya hormati, Pak Damane, Deputi Lalitbang BKBN, dan juga para senior, izin saya menyampaikan beberapa hal yang penting yang terkait dengan diskusi-diskusi yang nanti akan dilakukan oleh para guru besar tentunya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu kita semua sudah mengetahui, apalagi para guru besar di perguruan tinggi, bahwa kondisi kependudukan sekarang membutuhkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju tentunya, karena kita lihat bahwa proporsi pemuda sekarang ini cukup besar, dan ini menjadikan beban yang besar juga bagi bangsa dan negara untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas tentunya. Kalau kita lihat proporsi antara yang produktif dan yang tidak produktif, maka Indonesia sangat strategis sekarang ini karena dependensi rasio itu sangat rendah, sehingga peluang bonus demografi bisa lebih maju diterima oleh bangsa kita ini. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang dari pembangunan kependudukan dengan adanya penurunan angka fertility atau fertility rate, total fertility rate, dan juga penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, sehingga sampai pada suatu titik di mana proporsi yang bekerja jauh lebih besar dibandingkan yang tidak produktif, sehingga akan mencapai pada kondisi window opportunity untuk terjadinya bonus demografi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari situlah makanya kita harus menyiapkan betul tenaga yang berkualitas, berdaya saing, karena kalau tidak maka bonus demografi ini akan lewat begitu saja tanpa kita bisa memetik atau mentransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Tampak betul bahwa siapa yang sangat berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan ini adalah mereka yang muda, ya. Jadi yang muda yang sangat menentukan. Makanya di sini kemudian adolesen lah yang menjadi bagian penting bisa menentukan, maksud saya sebagai penentu kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang dalam rangka mensikapi bonus demografi. Oleh karenanya kalau kita lihat di sini, maka adolesen yang mereka ini yang nanti akan menjadi pasangan hidup baru dan melahirkan generasi baru, mereka itu bisa menjadi penentu kalau seandainya tidak nikah pada usia muda, kemudian juga tidak putus sekolah, kemudian kehamilannya tidak terlalu banyak, tidak berulang-ulang, sehingga juga bisa bekerja dengan baik, tidak banyak pengangguran, gitu, sehingga bisa mencapai pada demographic divide. Tapi kalau tidak, maka akan jatuh dalam keadaan miss demographic divide. Jadi bisa menjadi berkah, menjadi modal pembangunan, tapi sebaliknya juga bisa menjadi musibah. Jadi di sini bisa sengsara atau sejahtera. Ya, itulah concern kita, sehingga kita itu harus menciptakan generasi yang bebas stunting. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tantangan tidak hanya pada stunting sebetulnya untuk kualitas SDM ini, tetapi juga data menunjukkan bahwa mental emotional disorder itu juga meningkat dari tahun ke tahun, bahkan peningkatannya cukup signifikan. Kalau Riskesdas, riset kesehatan dasar 5 tahun sebelumnya, itu angkanya 6,1 di antara remaja-remaja kita itu mengalami mental emotional disorder, tetapi yang sekarang ini mencapai 9,8. Sehingga stunting yang 27,6 ditambah beban-beban mental emotional disorder, ada difabel, ada autism, ada nafsa, maka kemudian
ini sangat mempengaruhi kualitas SDM dalam rangka meraih Indonesia Emas ya. Itulah pentingnya sekali lagi para profesor, para senior untuk kita bisa mendapatkan masukan dari para ahli untuk masalah-masalah yang terkait dengan multisektor ya. Oleh karenanya Bapak Presiden Jokowi wanti-wanti pesan betul supaya generasi muda itu betul-betul diajak untuk menjadi generasi yang unggul dalam rangka menciptakan Indonesia Emas di 2045. Ingat bahwa bonus demografi ini tidak akan berjalan lama, sehingga tahun 2035 kira-kira sudah menutup ya celahnya itu, sehingga kalau kita tidak memanfaatkan untuk kesejahteraan maka tentu sulit untuk mendapatkan bonus kesejahteraan dari bonus demografi. Ya. Jangan sampai kita kemudian growing old before growing rich, ini saya kira sangat menyedihkan karena bangsa kita melalui celah bonus demografi tidak lama. Ya. Ini banyak data yang sudah bisa kita lihat bersama. Saya kira nanti para profesor akan melihat ada SSGBI, ada EPPGBM, dan seterusnya, yang memang menempatkan beberapa daerah di Indonesia masih sangat prihatin, karena masih ada seperti NTT, kemudian Sulawesi Barat, ini masih cukup tinggi ya untuk stuntingnya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya yakin para ahli, para profesor akan sangat lebih mudah menganalisis permasalahan-permasalahan ini. Secara internasional, WHO sebetulnya mempunyai conceptual framework yang mana menempatkan community dan social factor ini menjadi ya semacam basic yang menjadikan faktor-faktor berikutnya itu terpengaruh. Jadi dari community dan social factor inilah kemudian akan sangat mempengaruhi seperti apa situasi di keluarga. Household and family factor akan terpengaruh oleh community and social factor. Kemudian juga katakanlah masalah bagaimana adekuatnya, cukup tidaknya complementary feeding di rumah tangga, ini juga dipengaruhi oleh itu. Kemudian juga breastfeeding, kesadaran untuk menyusui, ini juga memang dipengaruhi oleh komunitas. Kemudian juga masalah infeksi, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan air, dan seterusnya, saya kira sangat mempengaruhi kasus-kasus infeksi. Dari situlah kemudian maka stunted atau stunting ini kemudian akan berkembang. Nah, itu kemudian akhirnya kita punya kasus-kasus yang cukup tinggi secara nasional untuk stunting. Inilah conceptual framework di dalam WHO dalam membuat kerangka konsep secara umum. Dan saya berharap betul juga studi-studi internasional yang sudah dilakukan, yang kita lihat sekarang ini yang karena belum banyak ya, yang kemudian review, statistical review terkait dengan sukses story dari negara-negara yang bisa menurunkan stunting dengan signifikan, itu sangat terbatas. Kalau kita lihat literatur yang terakhir, ini ada literatur yang dikaji dari 5-6 negara ya, dari beberapa negara dilakukan suatu kajian. Ini yang terkini, yang dilakukan di tahun 2020. Barangkali ini menjadi bagian dari pertimbangan yang nanti bisa dikaji kalau menurut saya oleh para ahli, para profesor, karena ini menarik sekali. Jadi dari negara-negara yang mempunyai sukses story untuk menurunkan berbagai angka stuntingnya, itu ada faktor-faktor yang sudah teridentifikasi, yang kemudian di sini menunjukkan adanya faktor katakanlah health and nutritional sector, itu dikatakan bisa cukup dominan berpengaruh karena ada perubahan yang signifikan yang harus dilakukan untuk menurunkan stunting. Begitu juga faktor-faktor yang lainnya. Sehingga dari penelitian-penelitian ini sebetulnya kita bisa mengambil contoh. Ini ada 5 negara sebagai percontohan, ada Nepal, ada Ethiopia, ada Peru, kemudian
Kyrgyzstan dan juga Senegal. Ya, saya kira hasil ini nanti bisa menjadi bagian kajian kalau menurut saya, karena ini menarik sekali betapa Peru itu bisa turun jauh lebih rendah dari angka 20% sebagai standar WHO dalam waktu yang relatif singkat. Katakanlah untuk Peru itu cenderung di akhir-akhir ya, di tahun 2008 itu masih di atas 30% ya, masih mendekati 30%. Kemudian di tahun 2014 ini sudah di bawah 20%, sudah di bawah 20%. Saya kira ini contoh, misalkan Peru ini contoh yang cukup luar biasa penurunannya, tapi negara-negara ini secara umum, baik Nepal, Senegal, Ethiopia, ini secara umum mengalami suatu penurunan yang signifikan dengan berbagai macam cara mereka. Ya. Saya berharap sekali nanti bisa teridentifikasi juga ya apa-apa yang punya keseragaman dari 5 negara ini yang kemudian ternyata dia lakukan. Sebagai contoh, katakanlah di sini yang sama-sama banyak melakukan improving maternal nutrition and newborn outcome. Ini Peru juga melakukan, kemudian Kyrgyzstan, Republik Kyrgyzstan juga melakukan, kemudian Nepal juga melakukan, kemudian satu lagi Ethiopia melakukan. Artinya ada 4 negara yang melakukan hal yang sama, yang kemudian mengalami perubahan yang signifikan. Begitu juga improving living condition, especially water sanitation and hygiene. Ya. Ini juga dilakukan oleh Peru, kemudian oleh Nepal, kemudian oleh Senegal dan Ethiopia. Jadi kalau kita lihat sebaran-sebaran apa yang dia lakukan, saya kira ini bisa menjadi referensi yang menarik bagi kita. Saya mohon maaf menyajikan ini karena memang keterbatasan literatur yang sifatnya review secara statistik, review penelitian-penelitian yang sama, metodenya itu sangat sedikit, sehingga statistical review yang kami dapat diantaranya untuk percepatan penurunan stunting adalah ini. Dan dari situ kemudian bisa disimpulkan fase apa yang dilakukan untuk diagnostik, itu ada support and monitoring fase, komitmen, kemudian bagaimana health sector dan strategi yang dilakukan, dan juga support outside of health yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, seperti tadi katakanlah water sanitation and hygiene. Ini saya kira sekali lagi menarik sekali, kemudian juga dikelompokkan ada direct, indirect, dan seterusnya. Ini saya kira bisa nanti menjadi bahan kajian. Bapak Ibu, para profesor yang saya hormati, yang berikutnya kita juga mohon nanti bisa dilihat bahwa kemiskinan ini sangat berpengaruh, juga bisa karena COVID-19 sehingga pengangguran juga banyak terjadi, penurunan pendapatan juga terjadi, ya. Kemudian juga beberapa literatur menyebutkan wasting itu menjadi ancaman, dan beberapa negara menulis di dalam literatur dan jurnal, maksud saya, juga menyampaikan bahwa wasting di Indonesia bisa mencapai 2 juta ya, 2 juta dari sekitar 23 sampai 24 juta yang ada itu untuk terancam terjadi wasting. Oleh karena itu terjadinya stunting tentu akan serta-merta akan terpengaruh. Begitu juga kematian bayi balita itu meningkat di Indonesia di tahun 2020 dibandingkan 2019, tentu mortalitas menjadi puncak gunung esnya morbiditas, sedangkan stunting adalah hasil kumulasi morbiditas yang secara kronis terjadi. Oleh karena itu stunting juga akan meningkat ketika mortalitas meningkat, itu karena otomatis morbiditas meningkat. Yang mortal itu sakit kemudian mati, sudah tidak jadi masalah secara epidemiologi, tetapi yang kemudian sakit-sakit kemudian dia pertumbuhannya terganggu, maka akan menjadi kontributor bagi stunting. Sehingga para profesor ini, Prof. Taha, kemarin Prof. Aca juga sudah membuat prediksi-prediksi, kami tidak menyanggahnya karena memang kondisi pandemi. Bapak Ibu, para profesor yang saya hormati, yang pada kesempatan kali ini saya kira harapan kami bisa nantinya
kajian-kajian itu menjadi bagian dari referensi yang baik untuk membuat suatu kebijakan ya. Saya yakin bahwa ketika pemerintah ya dalam hal ini seperti BKKBN ini menjadi bagian kecil dari Umarok gitu ya. Kemudian kita ilmunya itu bertanya kepada para ulama ya, dan ulamanya itu ya ulamanya stunting ya para profesor-profesor ya, lintas sektor ini. Maka insya Allah kita ini bisa mengambil suatu langkah-langkah kebijakan yang tepat ya, dengan berbagai pertimbangan, dengan tujuan untuk menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat, dan selebihnya kita berserah diri. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Harapan saya kajian-kajian yang komprehensif bisa kita dapatkan, karena memang tantangan penurunan stunting yang menuju 14% di tahun 2024 itu sungguh luar biasa besar bagi kita, dan semoga dengan usaha para profesor kita diberikan kemudahan dalam membantu menciptakan generasi unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih, banyak kekurangan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.